Pemirsa, Tamara Tiasmara kembali meluapkan kegeramannya terhadap adik kandung terdakwa Yuda Arfandi. Tamara langsung mendatangi tempat duduk adik kandung mantan kekasihnya dan menegur keras sekaligus mempertanyakan mengapa ia tertawa lepas ketika melihatnya baru memasuki ruang sidang. Kepada media, Tamara mengungkapkan kekesalannya dan menilai sikap adik Yuda itu menyepelekan kasus kematian anaknya. Buat keributan ya Pak? Ketawa-tawa lagi sidangnya nanti adiknya terdakwa. Saudara Tamara ya? Tolong kemari. Kalian ketawa-tawa ya? Adik kandungnya, dia ketawa ngakak, lo lihat gak? Bisa dilihat kan, dia tuh ngakak sampai yang gitu-gitu loh. Pas aku masuk tuh dia ngakaknya kayak gitu. Sekarang siapa yang gak sakit hati sih? Ini kan persidangan Dante meninggal loh. Kok kalian masih bisa-bisanya ketawa dan dia tertawanya tuh bisa dibilang terbahak-bahak ya. Dan ketawanya kayak gitu, terus adik yang sebelahnya malah gini. Itu kan namanya bercandain kita ya. Kita tuh kan korban kok dianggapnya main-main gitu. Meninggalnya Dante tuh apa mereka anggap ini main-main apa gimana? Ya gimana ya, tadi nggak bisa nahan sih. Tadi makanya nggak enak juga sama hakimnya sebenarnya. Tapi ya gimana ya, itu spontanitas sih. Yang lihat ya itu ketawanya ngakak gitu. Wajar dong aku sakit hati. Kalau dia cuma senyum-senyum oke lah. Ini ketawa ngakak terbahak-bahak menurut aku. Terus sebelahnya kayak nggak ada yang ketawa. Lo emang lo nggak lihat itu adik lo yang di sebelah itu ketawa ngakak. Itu dua-duanya kakak adik ya. Itu ketawa ngakak. Dan aku lihat jelas ketawa ngakak. Bahkan sampai aku duduk di sebelahnya dia masih ngakak yang gitu-gitu. Bukan kali ini saja Tamara geram terhadap keluarga terdakwa Yuda. Pada sidang sebelumnya, Tamara meluapkan emosinya kepada Tante Yuda yang mendatanginya usai mengikuti proses persidangan. Beruntung, tim kuasa hukum Tamara begitu sigap dan segera memisahkan keduanya sehingga tidak sempat terjadi adu mulut antar keduanya. Teman-teman saya terus di sosmed tuh berani. Allah yang balas ya, Allah yang balas. Semoga anakku. Mas. Di bawah. Berani di sosmed doang. Di bawah. Keluar aja tuh satu tuh. Sosmed orang situ tuh. Ngalangin orang dulu. Soalnya setiap aku update apapun selalu di komen sama dia. Nah, kebetulan ada orangnya ketemu. Kenapa nggak ngomong langsung? Kenapa tadi di dalam malah diem terus adanya kabur gitu, malah keluar. Dan aku tadi tantenya, tapi terlalu di sosmed terlalu ini neken aku banget. Memang tidak ada rasa empati. Menurut aku kayaknya mereka nggak nonton CCTV yang full ya. Mungkin hanya lihat dari cuplikan media dan lain-lain. Karena kan si keluarga pelaku ini sepertinya kayak termakan netizen kalau menurut aku. Mereka tuh kalau di sosmed bahasnya asuransi apa. Sama kayak 11-12 sama netizen. Jadi mengurus yang tidak penting. Bukannya fokus aja ini CCTV-nya jelas seperti ini. Harusnya kalau saya jadi keluarganya dia ya. Saya datang mungkin ke kantor polisi, bukain dong CCTV-nya fullnya, saya dari keluarga saya mau lihat. Harusnya seperti itu, supaya bisa lihat langsung ini gimana kejadiannya. Nah kayak kemarin aja yang pada keluar kan, padahal kemarin saksi kolam itu banyak loh, 5 orang. Dimana itu sangat penting semua, mereka keluar satu-satu. Itu yang aku sayangkan dari pihak keluarga. Kayak nggak mau menyimak, tidak mau melihat, tidak mau mendengar, tapi cuma bisa ketawa. Hakim yang menilai semua nanti, jaksa semua yang menilai. Kayaknya nggak akan deh, kan bisa dilihat dari gerak-geriknya aja tuh nggak ada rasa bersalah ya. Malah ketawa-tawa kayak tadi, itu kayak ngajak orang bercanda. Padahal kita datang ke sini aja aku kuat-kuatin banget buat datang. Makanya tadi pas baru masuk kok diketawain tuh rasanya aku sakit hati banget. Aku tadinya nggak mau datang loh ini hari ini. Karena takut yang kayak gini-gini nih, takut nanti kebawa emosi, bikin gaduh. Tapi penasaran juga kalau nggak datang, udah kuat-kuatin di mobil dulu nih sampai mulai. Pas datang diketawain kayak gitu, coba apa rasanya jadi aku? Gimana coba sakitnya gitu, digituin. Selain Tamara Tiasmara, mantan suaminya Angger Dimas juga hadir di persidangan yang beragendakan keterangan saksi dari pihak pengelola kolam renang. Namun kedatangan Angger Dimas tidak sendiri. Ia ditemani seorang perempuan yang diduga kekasih barunya. Sayangnya, ia yang ditemui usai sidang enggan berkomentar banyak soal aksi mantan istrinya yang kerap meluapkan emosinya terhadap keluarga terdakwa Yuda.
Bukan hanya itu, Angger, Dimas, dan perempuan itu duduk di bangku belakang Tamara sambil menggandeng mesra. Namun, Tamara memilih enggan menanggapi sosok perempuan yang datang bersama mantan suaminya. Ia mengaku lebih fokus pada persidangan demi rasa keadilan untuk almarhum Dante. Datang, aduh nggak bayangin aku tuh kejadiannya tadi yang Pak Johan bilang sampai yang ditolongnya katanya palanya di bawah itu. Katanya palanya di bawah kan tadi katanya Pak Johan. Mereka berusaha menolong sampai kayak gitu sih. Namanya kalau saksi yang diajukan jaksa, karena jaksa yang nuntut klien kita, tentu dia akan pilih saksi yang memberatkan. Ya kalau yang meringankan dia nggak akan ajukan. Itu hal yang umum itu. Baring malah ditinggal, katanya ditinggal telepon. Iya, itu membahas soal telepon dia malah nelfon. Iya, kalau aku jadi dia ya tolong dulu ini. Yang utama tuh nyawanya dulu, baru telepon. Entah siapa yang ditelepon. Aneh sih tadi pengacaranya sih itu malah bilang nyalahin, kayak menyudutkan orang kolam ya menurutku. Kenapa nggak pakai mobil bapak lah? Harusnya mobilnya Yuda lah, kan dia datang pakai mobil. Gitu. Aneh sih, agak aneh sih ini. Karena di situ sudah ada orang nakes, ya lah. Ada lagi lifeguard, ya udah membantu. Kalau Yuda kan orang awam, maka dia mencari tahu mungkin laporan ke ibunya atau informasi kemana. Yang tujuannya memberitahu hal ini supaya anak ini cepat diselamatkan. Tujuannya. Hakim yang menilai semua nanti, jaksa semua yang nilai. Nggak cepat selesai, terus semuanya clear gitu loh, terbuka. Semoga ya ada keadilan buat Dante lah dan dihukum seberat-beratnya untuk tersangka, terdakwa. Sementara itu, Ade, Putri David Naif, mengakui jika ia adalah wanita pemeran di video asusila yang viral belakangan ini. Pengakuan ini diungkapkan usai Ade yang ditemani ayahnya menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Menurut pihak penyidik, selain soal pengakuan itu, Ade juga menyerahkan dokumen kepada penyidik untuk dianalisa. Dalam penyelidikan yang berlangsung selama 3 jam itu, Ade juga memberikan keterangan tambahan agar pihak penyidik bisa mendalami kasus ini. Melakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita inisialnya AD untuk dilakukan pendalaman apakah benar AD merupakan orang yang ada di video yang tersebar. Pemeriksaan pertama dilakukan hari Selasa, itu ada 6 pertanyaan, kemudian disepakati dilanjutkan hari Rabu kemarin, itu ada 27 pertanyaan yang disampaikan atau ditanyakan kepada saksi AD. Dalam keterangan yang disampaikannya, saksi AD menyatakan benar bahwa yang bersangkutan adalah orang yang ada di video tersebut. Ya, kemudian ada satu hal yang menarik, rekan-rekan. Penyidik Subdit Siber menemukan satu fakta baru dalam proses penyidikan kasus ini. Karena fakta baru ini merupakan materi penyidikan, maka mohon waktu. Sementara belum dapat kami sampaikan. Mohon bersabar, penyidik masih mengembangkan. David yang menemani putrinya mengaku tetap akan memberikan dukungan penuh kepada sang putri. Sedangkan Ade memilih bungkam. David memohon doa agar kasus yang dihadapi bisa berjalan sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Ya intinya selalu support untuk anak saya. Itu aja. Mungkin nanti lebih jelasnya sama penyidik, Pak Direktur. Ya mohon doanya saja. Oke. Terima kasih guys. Ya. Sebelumnya, pemeriksaan terhadap Ade sempat dihentikan lantaran Ade masih syok. Sedangkan 2 pelaku yang diduga penyebar video asusila mirip Putri David Bayu, vokalis Naif, sudah dalam penahanan polisi. Berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh Ade pada 12 Juli 2024 lalu.
Ya itu. Maaf. Sorry ya mas, ya Ini, banyak sorry. menyebarkan mas. Apakah dari masalah operasi hukum mas untuk laporan anggota mas?